Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi diskusi lintas agama dan spiritualitas yang menarik, membangun wawasan, serta mengasah logika. Edis Syulit, nama yang sudah tak asing lagi dalam dunia diskusi lintas agama. Debat demi debat, bikin semua kejang-kejang. Tapi Edis, langkahnya tetap lurus, kayak roket spiritual. Tanpa ragu, tanpa takut, tanpa nunduk. Dan inilah faktanya. Bukan asal ngomong. Edis datang bawa senjata pamungkas, data, fakta, dan tekad. Ini bukan debat warung kopi. Ini pertempuran intelektual. Endang Sunandar sah duduk manis. Baru buka suara, langsung disikat. Edis tendang suaranya yang cempreng, langsung duduk manis di pojokan. Game over. Kajian Islam official meleleh di tangan Edis. Datang mau debat, pulang jadi bubuk. Edis taburkan data. Lawan debat mendadak jadi penonton. Duduk manis, nggak ada bunyi. Sayangnya banyak yang masih pilih sembunyi di balik dogma. Padahal kebenaran udah di depan mata. Tapi ya, mengakui kebenaran memang butuh nyali daripada cuma dengar dari kata orang. Tonton sendiri, buka pikiran, buka hati. Tapi ingat ya, jangan sampai gagal paham. Berikut ini videonya. Matikan. Aku nggak pakai eho. Soundcardmu matikan. Loh, apa kaitannya? Ya udah, kau di bawah kalau Loh, takut. Edis kabur. Suara doang. Edis kabur. Pakai Ngapain kalau cuma gede-gedein suara? Kita itu kalau mau diskusi itu bukan mau gede-gedein suara. Untuk apa? Kau gede-gedein suara aja. Ngapain? Ayo. Kalau kau tidak menyalakan soundcard, ayo kita diskusi. Saya jawab sampai mana kau saya jawabnya. Nah. Wah, ini nampaknya sudah datang nih. Kajian dakwah Islam 12. Ya, selamat siang. Ya, selamat Bang pagi Edi, menjelang siang, Bang. Kajian dakwah. Selamat siang. Ya, Selamat siang, bagaimana? ya. Ya, silakan Bang. Silakan nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol dengan baik. Yuk, silakan. Kajian dakwah Islam. Boleh enggak pakai kamera, Bang? Nah, sudah malu jadi orang Islam dia. Bukan saya malu, Bang. Bang, Tetapi saya tahu channel Anda, saya tahu Anda sering bahas-bahas atau menanggapi, membuat video-video reaksi. Tapi sayang, Anda nggak pernah berhadapan dengan orang Kristennya langsung. bukan saya tidak pernah berhadapan, kan ini saya berhadapan. Ya sudah, makanya Saya Abang nyalakan kamera. komentari Mari kita yang diskusi tadi, dengan baik. Bang, saya komentari yang tadi. Iya, Tadi saya boleh lewatkan Abang. oleh Bukhari Begini, tadi. Bang Kajian, boleh Anda menanggapi, tapi silahkan nyalakan kamera Anda supaya Anda terkesan bahwa Anda itu masih bangga dengan keislaman Anda. Ini kan Saya kemarin Anda selalu menanggapi bangga video. dengan saya menjadi orang Islam, menampilkan Ya, kenapa wajah Anda atau tidak menyalakan saya kamera? tetap bangga menjadi orang Islam. Bang, saya mau tanya sama Anda. Berkopi itu, Bang, perhatikan. gimana? Umat Islam itu bukan dilihat dari penampilannya segala macam, tidak. Yang penting amal ibadahnya normal. Bang, kita bukan Kami lagi juga kan ngomongin sama. itu. Betul yang Abang bilang. Bahwa kalian tidak betul. Sekarang kita dalam diskusi antara Anda dengan saya. Coba dong. Saya sudah menyalakan kamera. Silakan Anda nyalakan kamera juga. Ayo, Nggak ada kamera. saya tahu channel Saya Bang. mau Saya melanjutkan yang tadi aja, Bang. Aduh, Karena Bang, salah saya paham. tahu Mungkin gini, dia Bang. tidak Saya belajar tahu agama yang tadi itu. Bang, begini Ya, loh. jangan sampai Anda mengatakan seperti yang tadi, Bang. Yang mana, Bang? Hati-hati. Yang mana? Bahwa orang umat Islam itu boleh berzina. Loh, mencuri, hadisnya memang asalkan berbunyi Tuhannya begitu, satu. Bang. Bang, sekarang Makanya hadisnya dengarkan riwayat hadis yang lain. No, kan? Nih, Bang, saya tampilkan ya. Saya tampilkan teman-teman hadis nih. yang tadi. Ya, saya lihat ya. Oke, saya Hadis balikkan. yang tadi itu, Saya balikkan kameranya, perhatikan. Bang ya. Oke. Lihat nih, Bang. Oke, perhatikan. Apa di sini Hadis dikatakan, yang Bang? tadi itu, perhatikan ini Nih, dulu, dengarkan. telah satu- datang satu- mengabarkan satu persatu. kepadaku bahwa barang Hadis siapa. yang ini- Aduh, Bang, gantianlah dulu ngomong, Bang. Saya lagi baca hadisnya. Ya. Saya sudah baca Telah hadisnya berkali-kali. telah itu. datang Dia mengabarkan mengatakan, kepadaku, perhatikan, Bang.
Bang, jangan. Perhatikan. Telah Karena datang di sana mengabarkan dalam hadis kepadaku itu bahwa menyatakan, barang siapa yang mati dari umatku dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya, maka dia masuk surga. Nah, ada yang tanya sama Muhammad, sekalipun dia berzina, ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, masuk surga. Coba bang, kurang bagaimana lagi bang indahnya agama Islam bang. Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, masuk sekalipun dia surga. berzina ataupun sekalipun dia mencuri, itu bagi mereka yang bertaubat dari berzina dan mencuri. Mana nggak ada di sini bertaubat bang? Ya. Makanya Bang, ada riwayat kalau hadis yang ada lain. di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Oke, sekarang saya tunggu Anda menunjukkan hadis yang lain, yuk. Wa khairu itu yang karena Anda salah paham dengan hadis yang tadi. Bang, hadis adakah di situ? yang Bukhari itu riwayatnya mutawatir, sekalipun orang yang kitabnya di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Jangan Anda sembarangan menafsirkan hadis yang tadi itu ada nggak di situ kata-kata taubat? Hadis itu. Anda kan Kristen. Mereka yang bikin hadis sendiri, mereka yang nyalah-nyalahin hadisnya. Bukan kamu yang artinya salah menafsirkan Di mana saya hadis. di mana mengartikan? Saya hanya membacakan. Tetapi dia mutawarid. Maksud dari Bang, hadis itu saya adalah hanya mereka tetap membacakan akan masuk hadis surga itu. orang yang Saya melakukan tidak ada perzinahan menafsir-nafsirkan. itu selama dia mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, artinya dia tetap akan mendapatkan siksa. Bukan berarti Di kamu mana harus di situ terus mendapatkan menyarankan siksa? orang untuk melakukan Di mana di perzinahan. situ dia mendapatkan siksa? Saya tanya. Di mana dia mendapatkan siksa? Ada riwayat hadis yang lain. Ya sudah, Kan saya coba bacakan tunjukkan tadi. riwayat. Zina dari Kemenak. Saya punya akun sendiri. Oke, tapi buat sendiri. saya sangat familiar dengan wajah Anda. Anda salah satu orang yang menanggapi Gracia Pelo kemarin yang menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki banyak sekali varian-varian dan banyak sekali ragam-ragam bacaan. Betul? Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya sudah bilang dari tadi. Bang, mau saya putarkan video, Bang. Saya nggak tahu Anda mencuri profil orang, foto orang, atau memang betul yang ada di profil? Saya bukan yang ada di profil, karena saya men-share dari udah, Anda ke laut saja. Anda ke laut kalau begitu. Saya bukan yang ada di profil. Ya, jadi yang di profil itu saya tahu. Dia itu adalah salah satu ahli Al-Quran. Dia sudah mengakui bahwa Al-Quran itu memang beda-beda. Itu yang foto profil tadi itu yang ngomong. Di mana saya mengartikan, di mana saya menafsirkan? Udah jelas-jelas bunyinya. Berzina, walaupun kamu mencuri, kamu tetap masuk surga. Gimana? Itu ajaran agama Islam. Gimana sih? Lapor polisi. Saya tunggu sekarang orang ini. Saya bacakan hadisnya kok, gimana? Ada-ada saja kamu. Sekarang kau lapor polisi, bikin laporan polisi bahwa orang ini berkata, saya hanya membacakan hadis. Gimana? Ya, Rizky, silakan. Nyalakan kamera Anda. Saudara Rizky. Halo? Baik, ini. Lah tuh. Nah. saya tampilkan lagi hadisnya nih, teman-teman. Jadi jangan dibilang saya ini mengada-ada. Mengada-adanya dari mana? Aduh, kalian ini. Di mana saya mengada-adanya? Nih, lihat nih. Saya bacakan biar besar. Aduh, yang mana tadi? Ah, ini. Bukhari ya, Bukhari. Bukhari 1161. Nih. Ya, telah menceritakan. Nah, nih saya bacakan dari sini ya. Telah utusan dari telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang menyesatkan, katanya. Menyesatkan dari mana? Saya hanya membaca. Menyesatkan. Gimana sih kamu itu?
Kamu yang begini, sayanya yang disalahin. Dipakai itu Edis. Duh. Gini, Iya. saya sudah Orang- menunjukkan hadisnya, kamu tetap tidak percaya. Ya, sekarang gini saya tanya Sekarang- sama situ. Sekarang gini, saya kalau tanya sama situ. kalau terbukti nanti hadis ini sahih, benar, kira-kira gimana Bang Zul? Ya itu kalau benar apa enggaknya kan tinggal orangnya itu yang menilai. Tuh kan? Berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya sama situ. Loh, Yesus itu menyusui apa enggak? kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Sekarang iya. saya tanya dulu, betul atau tidak hadis yang barusan saya bacakan? Betul. Betul. Apakah saya fitnah? Kan itu kan ada penilaian tersendiri. Sebentar, apakah saya fitnah? Wallahu alam. Nah, kan? Berat, saudara-saudara. Berat Edis, berat. Oke lah, intinya bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa, menyuruh wanita yang sudah dewasa itu menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, betul? Ya itu kalau suaminya nggak masalah. Bukan suaminya. Kalau suaminya ngapain? Bukan suaminya, orang lain. Ayo, gimana? Ya itu nggak mungkin kalau Nggak kalau mungkin. Kalau beneran, kalau ternyata betulan, kalau ternyata itu betul-betul sungguh terjadi, siap meninggalkan Muhammad? Woi nggak bisa. Nah, kan? Ya. Aduh. Edis gimana sekarang nih? Oke, sekarang gini, gimana kalau misalnya kita putar aja ceramah Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu benar, gimana? Siap? Coba tolong diputarin. Oke, baik. Dia mau ceramah Ustadznya. Oke, ya kita lihat nih ya. Nih, sebentar. Saya tidak akan malu, Bang. Tappingan-tappingan di bawah saya tidak akan malu menjadi orang Muslim. Baik, kita akan putarkan ya. Apakah memang benar itu ada ceramahnya dari Pak Ustadz? Oh, ada ya. Ini internet ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kalian bendung loh. Sesuatu yang nggak bisa kalian. Jadi saya menggarisbawahi bahwasanya ilmunya sampean itu ya ilmu Google. Oke, sebentar ya. Nih, kita putarkan dulu. Kok ilmu Google nih? Nih, bentar nih. Google. Sebentar, dengerin dulu ya, dengerin. Ini ada Ustadz Firanda, ya, dengarkan. Oke, kita putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim mulai Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abi Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Nah, apakah masih berani mengatakan bahwa saya fitnah? Ya itu kan posisi mendesak. Nah, sekarang ngeles. Tadi katanya tidak mungkin Rasulullah begitu. Oke, sekarang bersaksi dulu yuk. Ayo, sekarang Bang Jul bersaksi dulu. Aku bersaksi Ya saya bersaksi bahwa bahwa ada Tuhan Muhammad bukan. dan saya bersaksi Aku bahwa bersaksi bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Ayo, coba ayo. Coba ayo. Loh, ini namanya. Loh, saya sudah menunjukkan dalil-dalilnya ini. Kenapa Anda masih nekat yang nyata? ya cuman cara berpikirnya situ langsung digituin itu. Bang, sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya, Salim sudah dewasa, betul? Betul. Oke, kemudian Sahlah binti Suhail sudah dewasa, betul? Betul. Nah, Muhammad menyuruh Sahlah ini menyusui Salim yang bukan istri, bukan suaminya, betul? Betul nggak?
Ya menyusui sekarang gini loh Edis. Kalau menyusui itu kan kalau bahasanya dulu itu kan orang itu kita terlalu ini sama anak kita terlalu baik itu kan sama aja masalahnya udah dewasa, udah jenggotan. Sudah dewasa, sudah berjanggut. Mana? Coba bayangin bagaimana ini bagaimana ini? Berat ini. Gini loh. Bang Zul. Mana Bang Zul kabur? Dia lari, saudara-saudara, lari dia. Teman-teman sekalian, selama saya membahas agama Islam, belum ada ceritanya saya fitnah karena memang bukan watak saya. Gitu loh. Saya memang nggak suka yang ngada-ngada begitu. Nah, tapi kalau mereka fitnah yang iya, mereka fitnah terus. Kalau kita mengatakan berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta. Ya. Ayo. Sekali lagi yuk, saya mengundang ya teman-teman muslim, ayo naik kemari diskusi dengan baik ya. Mari kita diskusi dengan baik ya. Ayo. Nah, sebelum kita lanjutkan sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya sebenarnya saya nggak enak ngomong terus begini teman-teman, tapi ini harus terus-menerus saya katakan. Teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman, profil YouTube saya itu teman-teman bisa support, bisa berkolekte di situ teman-teman. Silakan mampir di profil saya ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan ini karena target kita mudah-mudahan Rumah Apologet atau pendirian Rumah Apologet itu tercapai tahun ini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Atau bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu bang gimana bang kalau saya mau berkolekte di sini teman-teman ya. Teman-teman silakan tangkap layar ya teman-teman ya. Silakan terus bang. Gini, saya ini diskusi atau debat di Lintas Iman gini, ini saya sudah lama banget teman-teman ya. Udah ribuan tema, ribuan pokok bahasan, ribuan lawan, ribuan video-video, tetapi kita belum punya Rumah Apologetnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap mengerti kenapa kok sering iklan begitu. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Dilarang menghujat, mari kita pakai fakta ya. Tema kita kali ini adalah bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita ya yang sudah dewasa menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, begitu ya. Nah, apakah saya fitnah? Wah, ini kamu nekat kalau mengatakan saya fitnah. Ya, ayo, silakan. Kita kasih naik ada Azka. Iya, selamat siang saudara Azka. Halo? Jangan dibisukan bang. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz Adi Hidayat. Ayo, silakan nyalakan kamera. Selamat siang Bang Adis. Selamat siang Bang Aska. Ayo, silakan nyalakan kamera bang. Silakan. Saya sudah kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ayo. Iya, kalau gini kan enak nih Bang Aska. Ya. Nampaknya dari penampilan saya lihat Anda ini nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Iya. Betul? Ya enggak juga sih Bang, Enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu orang takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya, Bang Aska. Banyak muslim mungkin yang baru nonton saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa dan pria itu bukanlah suaminya. Betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya
Ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Mm-mm. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Mm-mm. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul Bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin Bang saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Bahas-bahas Bible. Toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar Bang. Itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Tapi giliran orang Kristen nyenggol dikit aja dibilangin jaga persatuan Bang. Ini bagaimana? Gimana itu Bang? Ya. Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi menurut saya ya, kalau saya sih sudah pernah dengar. Artinya Tapi memang itu, ada ya, kan? Tapi itu kan ada. Ada. Nah, Jadi jangan tapi, dibilang saya fitnah gitu loh. Enggak. Tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu Bang. Iya, tapi intinya Kalau kesalahan. iya, seperti jadi itu, masalah karena itu. suaminya cemburu, Iya. suaminya dia kan? Iya, betul Bang. Tapi Nah, dia jadi- ngadu sama Muhammad itu. Dia ngadu. Ya Rasulullah, ini suami saya ini cemburu terus loh. Ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi. Susuilah laki-laki itu. Nah, itu dia masalahnya. Iya, betul Bang. Nah, Jadi, sekarang lanjutkan abang saya tanya, sedikit abang ya, Bang. percaya itu? Nah, saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah, ini dia. Jadi- Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara. Bukan begitu, Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya persesuaian yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya, dulu itu kita berarti nggak berlaku keadaan lagi. yang ada. Bukan tidak, kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, sesuaikan saja. Wah. Saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya. Nah, ya. Jadi begini, Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim? Contoh nih, ada Pak Haji. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji. Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih,
Ya, anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Ini anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul tidak? Nah, kalau di zaman berat sekarang kan? tidak bisa kan. Berat ini saudara-saudara. Nah, jadi enggak, bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana Jadi lagi? kalau memang hadis itu saya akui benar ada, dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih Bang, jangan tanggung-tanggung Bang. Sekalian aja ditinggalin Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, sekarang gini Bang, saya sebagai orang Kristen, Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa Abang masih yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya Bang. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Nah, kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. dulu. Ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang. Sekarang saya tanya Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina Bang. Iya makanya Zina itu Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin. Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak Bang. Makasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Saya turunkan ya Bang ya. Baik itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada Muslim yang lain. Ayo naik kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah, kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe, ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh, jelas dong. Dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut berpartisipasi. Ingin ikut berpartisipasi karena ini yang enak kan. Nah kan, sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edis ini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke, Bang Edis banyak sahabat. Sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Sambilannya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan.
Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar Saya akui itu adanya, benar saudara. adanya. Tapi bang, ya, Nah, itu tanpa menyentuh bang. dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh bang. Dari mana Tanpa jalan menyentuh, Bang. ceritanya? Itu Nah, coba di hadisnya itu ditelusuri. oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. betul. Sebentar, Bang. Ya, ya. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga nih Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Saya balikkan Oke, dulu. Oke. Ya, nih ya, Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja, baca. Oke, dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak bang. Ya, budaknya si suaminya awan ini, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Nah, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawa lagi bang. Coba di scroll lagi bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya. Oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Ya. Abang, scroll Tiga. lagi. Scroll. Tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir. Nah, bawa. Nah. Hadis yang terakhir mana? Bawa scroll. Oke. Atasnya lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah, ini bukan satu riwayat, ini banyak riwayat ini, mutawatir ini riwayatnya ya. Nih, dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya. Susuilah dia. Maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah. Mahram. Bukan haram. Mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah itu salah di situ mahram bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin Suhail Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh itu nggak nempel bang. Nggak nempel bang. Ngarang bebas Bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Oke. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku.
sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana, Bang. Oke, baca dulu. Gantian apa yang baca? Nanti saya tulis. Ayo silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, Bang, bantu Bang, gak kelihatan. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah. Kami bantu Bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya, Bang. Ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana Bang? Dia bareng menyusui dulu itu Bang, sebelum 2 tahun Bang. Mana 2 tahun. Bukan menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya Pak. Payudaranya itu mengeluarkan ASI. Tidak ada. Coba, ayo. Gelir. Yo. Berat saudara. Berat ini Bang. Mana ada Bang menyusui online? Gak ada. Oke Bang, saya tunjukkan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya ini. Mau dipalsu-palsukan. Kan. Mau googling lagi. Aduh, nanti kalau nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? Saya di proyek ini Bang. Oke. Kalau Bang Saka keluar, Bang, kalau Abang keluar, masalahnya terjeda. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul Bang, betul. Atau nanti disiapkan dulu hadisnya, nanti datang lagi. Berarti. Ya, nanti malam jam berapa Bang? Ya belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa Bang. Kalau lihat kita nanti lah. Di sini tambah greget. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live. Mudah-mudahan ya. Oke, saya tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingannya ya. Terima kasih. Oke, makasih Bang Saka. Saya turunkan dulu. Aduh. Katanya tidak nempel. Gimana? Sungguh kamu nekat yang Ya, kita kasih naik lagi ya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, saya tidak capek-capeknya. Teman-teman sekalian, kegiatan perapologetikaan ini. Terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Kegiatan perapologetikaan ini resiko high risk teman-teman ya. Karena kalau kita yang membahas, mengungkap agama mereka, kita dibilang penistaan agama. Tapi kalau mereka bahas agama kita, itu namanya dakwahnya. Makanya teman-teman, mari ya teman-teman ya, kita support pendirian Rumah Apologet. Teman-teman, semoga tidak lama-lama lah teman-teman ya. Saya harapkan tahun ini tuh sudah berdiri teman-teman. Jadi kita nanti sudah bisa mengadakan tanah, ya kan, ada alokasi dana untuk beli tanahnya dan rumah-rumah ala kadarnya aja dah. Yang penting kita ada studionya di situ untuk memproduksi podcast ya. Kita akan buat podcast seperti itu, kita akan buat buku dan segala macam dan termasuk juga memproduksi konten-konten seperti ini. Jadi teman-teman support ya pendirian Rumah Apologet itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa support langsung, teman-teman klik aja ini profil saya. Kalau teman-teman lihat profil saya ini, bagi teman-teman ini ada 11.000 orang yang nonton di TikTok. Klik profil saya, nanti teman-teman dilihat di beranda saya itu ada kolektor begitu. Nah, kemudian ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Nah, kalau teman-teman klik link YouTube itu, di situ ada nomor rekening segala macam, Zelle, bagi teman-teman yang ada di US juga bisa, teman-teman bisa support lewat situ ya teman-teman ya.
Mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet supaya kita bisa terus berapologet dalam jangka panjangnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah bagi teman-teman yang masih bingung, aduh bang saya nggak ngerti itu bang, gimana itu link-link apa segala macam. Nah ini teman-teman ya, bisa support langsung kolekte lewat sini. Teman-teman silahkan ditangkap layarnya supaya teman-teman nanti nggak kehilangan kontak ya teman-temannya nih. Kolekte untuk Rumah Apologet ada di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita undang lagi ya muslim-muslim yang mau datang. Tapi ayat itu dimakan kambing begitu. Nanti saya bawa nanti palsu lagi. Sebelum ngomongin saya itu palsu-palsu, dicek dulu, periksa dulu ya. Jangan cepet-cepet buru-buru. Dan saya minta teman ya, selamat siang Saudara Ansyari. Macet. Selamat siang, Pak. Ya, Bang Ansyari muslim, Bang? Alhamdulillah muslim, Bang. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, ayo kita diskusi dengan baik. Terima kasih, makasih R123, makasih. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Halo, Bang. Ya, Bang Ansyari Bang Edis, ya. Keren Bang Edis ini, Bang keren. Ya, gimana Bang Ansyari? Sudah menyimak dari tadi? Sudah, Bang. Sudah. Gimana Bang tanggapannya Bang? Silakan. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya terkait yang Abang buat tema ini kan terkait Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memberikan perintah kepada Sahlah untuk menyusui Salim seorang budaknya, gitu kan Bang? Gitu kan? Iya, padahal Salim itu sudah janggutan, sudah dewasa. Oke. Jadi kita merujuk kepada hadis tersebut, Bang. Itu hanya dikatakan dan diceritakan oleh Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat hadis itu adalah ruqsyah namanya, Bang. Palsu. Abang tahu ruqsyah? Abang tahu ruqsyah, Bang? Palsu. Ruqsyah. Abang tahu ruqsyah? Saya tanya dulu. Abang bahas hadis. Jadi saya cari tahu pengetahuan Abang tentang hadis. Saya tanya dulu ruqsyah itu apa? Iya, masalahnya begini, Bang. Masalahnya kalian yang bikin hadisnya, kalian bilang nanti itu maudhu. Abang kan sering doif. Ruqsyah, apalagi dah istilah kalian dah. Sebentar, Bang, sebentar. Abang kan sering ngulik-ngulik hadis. Abang berpengetahuan. Dulu saya pernah juga naik di rumah Abang kan. Kata Abang, aku ratusan kali baca Al-Quran. Sampai Al-Fatihah, sampai Anas. Lalu saya bilang sama Abang, coba bacakan Al-Fatihah. Lalu Abang ngeles, Abang turunkan saya kan. Nah, Abang cuma framing aja seperti masalahnya itu. Begini, Bang. Kita ini bukan soal baca-membaca gitu loh. Kalau Al-Fatihah itu dari zaman saya SD, Bang. Saya dulu zaman saya SD nih. Biar kalian percaya nih. Ini saya tutupin begini ya. Nih, saya tutupin begini nih. Saya zaman SD dulu begini, Bang. Nih, saya tutup ya. Mata saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul nggak? Iya. Zaman saya SD Bang udah tahu. Kita bukan mau bahas-bahas begitu. Ayo. Mantap. Bahkan maharasnya pun keren Bang Idis. Sebenarnya Bang Idis ini sebenarnya ada dapat hidayah. Nah, jangan bilang hidayah dulu. Justru makin saya pelajari agama Islam, justru kok makin saya tidak percaya. Sebentar Bang. Dari bacaan Abang Al-Fatihah, Abang seperti seorang muslim yang benar-benar mempelajari muslim, Bang. Benar, Bang? Kan sudah saya bilang, Bang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. Nah, contohnya ini tadi, menyusui pria dewasa. Ayo, silakan. Ini Bang, kita kembali lagi ke tema terkait persusuan tadi ya Bang dewasa. Nah, karena dari hadis ini, lalu ada itu dari kalau nggak salah saya dengar di Kairo ya Bang.
Karena pemahaman dari hadis ini bukan merujuk kepada jumhur ulama, dia lalu mengizinkan seorang pegawai perempuan karena berduaan di dalam ruangan dengan laki-laki, lalu mengizinkan secara hadis ini, Bang. Iya, gara-gara hadis ini kan itu. Memerah wajahnya, hampir-hampir dia akan menceraikan istrinya lantaran ada budak laki-laki yang bernama Salim tadi, Bang. Seperti itu, Bang. Nah, karena begitu Rasulullah mungkin dapat ilham atau gimana ya, saya nggak tahu ya, Bang. Lalu Rasulullah mengizinkan kepada Salah tadi untuk menyusui. Iya, masalahnya Bang, coba Abang saya tanya, perempuan dewasa, Bang, perempuan dewasa, kalau susunya ini, aduh, saya bahasa kita jadi ini nih, Bang, bayangkan kalau ada perempuan dewasa disusui oleh laki-laki yang dewasa, yang terjadi apa, Bang? Gimana sih? Aku teruskan ya, Bang. Nah, dalam dua konteks ini, Bang. Jadi kalau kita berpikiran dengan di dalam tadi kan hadis Nabi tadi kan tidak menyebutkan, Bang, apakah dia menyusui secara langsung berhadapan face to face. Iya, menyusui secara langsung lah, Bang. Kalau enggak, bagaimana mungkin di situ Sahlah bilang begini, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia udah dewasa." Nah, kalau perkataan itu kan seperti itu kan sebuah indikasi bahwasannya memang dia disusui langsung. Bentar, Bang. Kalau bayi pasti Sahlah pasti nggak, oh ya baiklah ya Rasulullah, saya susui dia karena masih bayi. Masih digendong-gendong. Sebentar, Bang, supaya lebih Abang memahami tentang hadis ini. Bukan saya ahli hadis, bukan ya, Bang. Tapi saya paham hadis ini. Ruqsyah tadi, Bang, dalam Ruqsyah. Jadi perintah Rasulullah itu, karena Sahlah itu berkata seperti itu karena dia di dalam sudah tahu kan hukum menyusui itu sudah ada di saat itu, Bang. Hanya 2 tahun yang untuk dari persusuan itu, Bang. Nah, pas saat Rasulullah mengatakan saat Salim berusia dewasa, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menyusui. Nah, terkejutlah Sahlah. Jadi terkejutlah Sahlah itu, kita pun tidak tahu perintah Rasulullah itu apakah menyusui secara langsung atau diperah dulu susunya. Nah, itu dua pendapat. Nah, itu ya, Bang, gini. Bang. Memang kalau kita baca penjelasan ulama-ulama, menyusui di situ katanya diperah dulu, dimasukin ke gelas. Itu yang ngarang bebas. Karena begini, karena saya tidak melihat bahwasanya Sahlah ini adalah perempuan yang punya ASI. Bang, perempuan itu, Bang, kalau nggak punya anak, kalau dia lagi nggak mengandung, air payudaranya itu nggak mengeluarkan ASI, air susu ibu. Bagaimana mau diperas-peras orang Sahlahnya saja dia nggak punya anak? Gimana? Makanya dia ambil anak angkat. Makanya saya bilang, Bang, kalau diperas masukin gelas, itu karangannya para ulama untuk ngeles. Mereka mencari daya upaya, gimana nih caranya? Biar kita sensor ajaran kita ini katanya. Boleh ngomong lagi, Bang? Silakan. Oke. Jadi dua versi ya, Bang, dalam perintah Rasulullah tadi kan. Pertama tanpa bersentuhan, diperah tadi kan, Bang. Kedua yang bersentuhan. Nah, dalam konteks misalnya aja, Bang, orang berasumsi itu bersentuhan, makanya tadi itu masuk ruqsyah namanya, Bang. Khususan cuma untuk Salim, Bang. Untuk Salim tersebut, karena keadaan di saat itu Rasulullah mengizinkan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Itu, Bang, khususan. masih ada nggak riwayat yang kira-kira relevan seperti sekarang? Saya kasih contoh. Nggak bisa, Bang, karena Rasulullah sudah wafat, Bang. Jadi berarti hadis-hadis yang lain juga gitu aja semua, Bang. Itu khusus bagi si fulan, itu khusus bagi si fulan, gitu aja semua. Karena ada, Bang. Karena dalam hadis-hadis saat Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat atau kepada umatnya, itu ada yang khususan juga, Bang. Artinya ruqsyah tadi, Bang. Artinya nggak bisa berlaku untuk semua umat, Bang. Nabi. Suruh ngurusin rumah, keluar masuk rumah. Nah, tiba-tiba anak angkat ini kan makin besar. Nah, ketika dia makin besar, dia pasti mikir ini. Ketika dia lagi kerja di luar, ini gimana nih? Istri saya sama tangan kanan saya di rumah-rumahan berdua ini. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya gimana? Ayo. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada ruqsyah dari Rasulullah, Bang. Solusinya kalau memang merujuk kepada hadis ini, supaya laki-laki itu menjadi haram, supaya laki-laki itu menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, maka harus disusui. Gimana Anda ini? Nggak bisa, Bang. Berarti Anda sudah melawan Muhammad sendiri.
Aku ngomong bang, gimana? Abang tidak menyimak tentang penjelasan saya tentang ruqyah di Apa dengan kisah ini? Enggak bisa. Hadis ruqyah itu artinya khususan. Cuma untuk satu orang. Khusus itu Bang, tidak ada di situ khusus untuk Salim. Jangan menambah-nambahi. Sebentar bang, sebentar. Saya tanya dulu sama abang. Saya kembali lagi. Kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Makanya dari itu bang, makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. Bukan Bang, masalahnya bukan satu dua. Sebentar bang, abang kalau gini silakan. sama Nandar pun silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim bang? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini, bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya. Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada. Percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat muslim. Waktu saya bertanya sama umat muslim. Kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan bang dengan Al-Quran. Contoh begini. Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum, apa namanya? Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Pertama. Sebentar, itu pertama. Itu kedua. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Suruh ngomong. Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah bang, abang salah seperti itu abang persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama bang, maaf ya bang ya, sebentar saya maaf ya melenceng sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan. Utusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya bang. Seperti jadi yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi itu ruqyah tadi bang, ruqyah khususan. Artinya itu saat itu Rasulullah mengizinkan, bukan dari diri pribadi ya bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Baik ya. Sekarang kita merujuk kepada hadis lagi nih bang. Nih, karena hadisnya bukan cuma 1-2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya bang ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran bang masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu. Nih. Ini hadisnya bang. Ibnu Majah. Nih bang ya. Kelihatan nggak? Ya. Dari Abdurrahman. Sebentar bang Idis. Sebentar bang, saya bacakan dulu biar lebih jelas kita bang. Karena bang Idis ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia ke lain. Makanya biar saya kasih ayat pendukungnya. Ini ya, dengarkan ya nih. Abdurrahman Abdurrahman Ibnul Qasim
dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasul ya. Mana? Gini Bang Idis, Bang Idis. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Idis yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Idis ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Idis. Cuma kadang cara pemahaman Bang Idis aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Idis. Melencengnya di mana Bang? Justru dari tadi saya membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang Idis membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Idis coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis Bang? Saya tanya bagaimana? Bang Idis. Apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis Bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri. Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul Bang. Itu ceritanya orang Islam. Dihafal di pikirannya juga Bang, di benaknya Bang. Masalahnya di dalam Al-Quran Bang, nggak ada ayat ya wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran, nggak pernah ada. Ya. Karena gini Bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya Bang ya, ini kita bicara orisinal kitab suci ya Bang. Setinggi apapun otoritas manusia, biar mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia Bang, atas nama dia nggak ada. Ayat itu oke. Pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Quran sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Quran itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Ya, lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi ayat cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik? Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk. Ini Bang. No, gimana sih? Sebentar saya tanya, Abang tahu nasik mansuk nggak? Gini Bang, kalau di dalam sebentar dulu Bang. Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? Saya kurang tapi saya bukan orang yang terlalu berpengalaman juga. Ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita-cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri Bang. Sebentar ya. Ayat apa dan surah baik. Bentar ya. Supaya sebentar yang di bawah itu kan dia juga lihat Bang. Bentar. Coba kita flashback, karena di dalam Al-Quran itu gimana pun Bang nggak akan bisa mencari celah Bang. Karena Al-Quran itu dari Sang Pencipta yang sebenarnya, jadi nggak mungkin ada celah Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah. Nggak akan pernah ada celah Bang. Alhamdulillah itu Bang. Bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran. Iya, masalahnya Abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 Bang. 106. Oke, kita sambil santai ya Bang Idis ya. Ya, silakan dibacakan Bang, yuk. Oke. Saya coba. Saya coba lihat 106 ya tadi Bang.
Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya Bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam Bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga. Baik, silakan juga. yuk, saya tunggu. Bang. Ke atas kisah-kisahnya ya kan, runut kita runut Bang. Ayo, silakan jangan yuk. satu ayat kita comot Bang gitu Bang. 106. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan saya. Ya, silakan. okay. Jadi kita naik ke atas Bang ke 105. Kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir Bang. Loh, katanya gitu, tadi Abang bilang Allah campur tangan, tidak akan. Bang, ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, Bang. Ya, iya Bang. Sebentar Bang. Nah, supaya Abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Qur'an ini pengajaran ya Bang. Pengajaran ya Bang. Bukan, fokus dulu ke sini Bang. Tadi kan Abang bilang Al-Quran itu dulu ditulis-tulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, ayat yang kami batalkan itu kan Bang. Abang coba Abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan Bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja Bang, jangan coba dibaca sama itu Pak. Ayo. Kita memahami itu Bang kata per bukan kata, sebelum Bang. penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Salah. Lo lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Abang memahami ayat itu karena Abang membaca aja. Tapi kalau di sini Bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Bang, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala ya Bang, ya karena orang yang kuasa ya Bang. Ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa, Allah bisa rubah Bang. Seperti itu Bang. Iya, berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. Itu sangat mudah bagi Allah Bang. Ya, itu sangat mudah Bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul? Bahkan diganti dengan yang lebih baik loh. Makanya di situ Abang salah pemahamannya. Ya udah gimana lah pemahamannya lah. Yuk, gimana pemahamannya? Allah mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik Bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus Bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Bang, tanya dulu sama. Kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini Bang, sama seperti ini Bang. Nah, kayak Abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu Abang ganti 22 in. Lebih kecil. Sama nggak TV Bang? Sama nggak TV Bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah makanya itu tadi iya kata sama Abang, aja Bang itu Bang. Sebentar Bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya Abang Juma malas naik. Kalau Juma memang dia sudah nggak berani dengan saya. Bang, dia sudah ngaku, udah nyerah dia sama saya. Enak Bang, kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi Bang. Abang paham berarti gak? Kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya?
Nah, karena itu kuasa Allah tadi bang. Kembali lagi bang. Lebih rendah. Allah bisa, tapi kita jangan berframing. Gini bang, abang jangan berframing. Apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan bang. Saya nggak bahas keyakinan ya bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta bukan, ini kita nggak bahas keyakinan bang. Kalau bahas keyakinan nanti kita debat kusir. Ada sesuatu yang diturunkan oleh sang pencipta itu tidak baik bang. Saya tahu seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Seperti bang, ini, sekarang bang. saya tanya bang, yang menciptakan jauh setan, tema kita udah jauh tema kita ini bang. Nah, kan jadi loncat-loncat kan? Saya tadi cuma bahas tema, abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqyah bang. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu bang. Intinya gini bang, sebentar bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah bang. Seperti itu saja bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah, artinya khusus untuk Salim saat kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas bang. Maksudnya makin bang, diceritain kok bang, seperti artinya, terkesan Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruqyah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih bang, harusnya diajarkan semua istri ke-11 istri Nabi kan, tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruqyah, artinya sebentar bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel, maksudnya secara online, daring gitulah, daring. Kalian sendiri ya kan? Lo gimana? Terus yang bilang bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, gini bang, kembali lagi ya bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang bukan aku sok paham ya bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini bang. Jadi gini bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi bang. Masalah asi atau tidak ada. Gimana mau diperah yang nggak bakal keluar? Bang, nggak ada air asinya kok. Sebentar bang, abang jangan, kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Sahlah untuk menyusui bang? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak atau Sahlah sedang mengandung? Jangan abang kesana, abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya bang Edis, kalau Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini. Bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini bang. Kalaunya misalnya kan, ini Sahlah datang nih bang kepada Rasulullah.
ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Salah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini, Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah, sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu, kan harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana, Bang? Tapi si kata-kata si Salah. Oke, baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan, artinya dia merasa dia punya susu, seperti itu, Bang. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat ini, Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. No, abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan sudah abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan, di bawah bantal gini. Iya, gitu, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali. Sebentar, Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini, Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu, Bang, bukan artinya abang itu hadis kalian loh, Bang. Itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah, Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini, Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia, Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsmani, itu Quran itu udah sesat, Bang. Dah, kalian lagi yang ini lagi. Bang, jadi sebentar. Alhamdulillah, Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat, sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini, Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal keyakinan. Dogma, Bang. Nanti kita debat kusir. Kita bicara saja. Di Al-Quran nggak ada dogma, Bang. Kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih, semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya, Bang. Bukan di saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup, Bang. Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran, jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis, kita pelajari lagi, Bang. Hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan, Bang. Nah, jadi kalau kita mengambil hadis satu, lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali Bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah, Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini. Apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, Bang. Bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja, Bang. Intinya lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana, Bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu atau asli? Coba hadis ini. Oh, saya nggak bisa itu, Bang, nggak ada ranah saya, Bang, untuk mengatakan hadis itu sendiri, Bang. Saya nggak ini, Bang, saya bukan dari perhadisan dari jumhur itu, Bang. Saya cuma belajar juga. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih Bang Idis ya. Sama-sama, Bang Ansyari, terima kasih. Jadi gini, Bang, sebentar lagi, Bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya, Bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya harus tergugah nih saya, Bang. Ini lebaran 2 hari lagi, Bang. Saya tergugah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar, Bang. Alamin. Alhamdulillah enggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah, orang pakarnya kok. Rahmanirrahim. Harus hak di dalam dada itu, Bang. Oke. Maliki yaumiddin. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Mantap, Bang. Makasih, Bang ya. Sama-sama, Bang Ansyari. Juga ya, Bang. Selama saya naik di rumah Ibis, saya mungkin agak keras sedikit juga ya, Bang. Maaf ya, Bang. Sama-sama, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, Assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum dengan.
Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi, ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, yuk silakan yuk kepada teman-teman Muslim, silakan tolong kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap. Yuk, silakan. Zaman, saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Nah, ini lagi. Ya, gimana Pak? Aduh, sampai lupa saya nanya. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali membaca. Yang mana lagi? Ini kok dari lomba-lomba baca-baca lagi. Nah, kau baca dulu ini, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba baca Quran lagi. Nah, lihat, inilah orang Islam ini. Ternyata mereka ini dari dulu lomba baca Quran. Kau bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari kau orang Islam. Lomba baca Quran. Sebentar. Ini ini dari ustadznya sendiri nih. Ini dari ustadzmu sendiri nih. Coba baca ini. Baik. Saya akan bacakan ini. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Dengar nih, pengakuan ustadz kalian ini ya. Baca ini, baca sini Al-Quran. Ustadz, nih. Kau bilang sebentar, sudah sabar. Saya sebetulnya malas naik sama kau karena saya. Sabar. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengarin. Dengarin dulu. Jangan kau lihat dulu. Kau baca dulu ini. Kau baca. Tapi tidak memahami Kau baca dulu ini. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini juga pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Main pakai video kita. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Kurang-kurang bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau bilang 150 kali kau baca Al-Quran. Tidak, bahkan saya tidak pernah menemukan ada dari kalian itu yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau Al-Quran. Ini kau baca. Nih. Kau baca dulu nih, kau biar baca. Kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana pengakuan seorang ustadz? Bagaimana pengakuan seorang ustadz nih? Ini kau baca dulu, kau baca dulu. Ini pengakuan ustadz nih, dengar. Kau baca dulu ini. Kamu dengar dulu ini pengakuan seorang ustadz ini. Kau baca. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat.
Udah, mau tidur aja di bawah. Saudara, kadang kenyataan itu nggak nyaman. Tapi justru disitulah kita diuji. Apakah kita berani hadapi kebenaran, atau kita pilih diam dan tetap hidup dalam ilusi? Tuduhan penistaan agama. Gagal total. Edis cuma bacain hadis loh. Tapi dituduh penista. Dan pas ditanya, mana bagian penistaannya? Jawabannya, mendadak bisu. 1000 kali sayang, nggak ada. Taqiyah? Maaf, sudah kedaluarsa. Zaman dulu kebohongan bisa disembunyikan, tapi sekarang, internet adalah cahaya yang tak bisa ditutupi. Edis buktikan, zaman sekarang bukan zaman taqiyah. Semoga ini bukan cuma jadi wacana, tapi jadi api yang nyalain imanmu. Tetap kritis, tetap rendah hati, dan tetap dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Shalom.